Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wan nafa' wal intifa' wal ifada awil istifada wal hath wa tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala 'ala al-khair wa ibtigha wajhillah mardatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma iftah alaina futuhul arifin faqihna fid din waj'alna minal ulama'il amilin al-mukhlisin wa 'allamana at-ta'wil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'd. Masya Allah, melanjutkan pengajian kita di minggu yang lalu. Sampailah pembahasan kita di minggu yang lalu ialah di makruhatul adzan. Artinya yaitu sesuatu yang dimakruhkan di dalam adzan. Nah, terakhir pembahasan kita itu kemarin yaitu perkara yang disunnahkan bagi orang yang adzan. Itu kemarin ada 12. Kita ulang sedikit. Maksudnya yang bagi yang adzan. Pertama, harus suci daripada 2 hadas. Yang kedua, menghadap kiblat, ini sunnah ya. Menghadap kiblat. Yang ketiga, bersiwak. Yang keempat, berdiri azannya. Ini sunnah-sunnahnya. Yang kelima, ia mempunyai suara yang bagus. Yang keenam, dipercaya. Artinya tidak dikenal pembohong, maksudnya, atau dusta, supaya yakin memang betul dia azan, memang masuk waktunya. Kemudian yang ketujuh, sama masuk juga ayyakuna aminan, supaya dan amanah, harus amanah. Yang kedelapan, ini yang dibahas panjang kemarin, ikhlas, ini sunnah. Ikhlas liwajihillah, tidak mengharap gaji atau tidak digaji, Masya Allah ya. Karena pahalanya barang siapa, kata Nabi, yang adzan muhtasaban lillah, yang adzan ikhlas karena Allah selama 7 tahun, muhtasiban kutibat lahu bara'atu minan nar, maka dia dicatat terhindar atau selamat dari api neraka. Nah, itu. Kemudian yang ke-9, ayyu'adzina min murtafi', disunnahkan juga azan di tempat yang tinggi. Nah, ini dikiaskan zaman dulu, karena zaman dulu tidak ada alat pengeras suara ya. Jadi zaman dulu orang azan di atas bukit, di atas minara, pokoknya di tempat yang tinggi. Tapi tidak salah kita mengambil sunnahnya ya. Mengambil sunnahnya, ada kita pernah ketemu beberapa masjid yang mana tempat azannya dibuatnya agak tinggi. Dibuatnya agak tinggi sedikit. Nah, itu masalah, ngambil sunnahnya. Kemudian sunnah yang ke-10, ayakuna bi qurbil masjid, di masjid azannya paling kurang minimal di dekat masjid. Kemudian yang ke-11, sunnahnya tarku raddi salam, meninggalkan jawab salam. Misalnya kalau ada orang assalamualaikum, nanti pas ketika dia azan, itu tidak dianjurkan dia menjawabnya. Kemudian tarkul masyifihi, yaitu menghindari daripada berjalan. Jangan berjalan, azan berjalan.
Nah, ini sunnah-sunnahnya saja, ya. Habis sudah itu sunnah yang disunnahkan kepada orang yang adzan. Sekarang kita masuk ke sesuatu yang dimakruhkan di dalam adzan. Apa itu? Yang pertama, at-tamtitu, ay at-tamdid. Artinya apa? Memanjangkan. Nah, at-tamdid artinya memanjangkan. Tamdid diambil dari kalimat mad. Mad itu kan panjang. Ya. Jadi makruh kalau kita terlalu memanjangkan adzan itu tersebut. Ya. Apapun itu dari segi kalimatnya maksudnya. Ya. Jadi standar-standar saja maksudnya. Ya, tidak boleh berlebihan, ya, panjangnya, ya. Dan tidak juga cepat juga gitu. Kalau cepat, apa bedanya dengan iqomat? Nah, karena sifat adzan itu lebih panjang sedikit dari iqomat. Kalau iqomat ringkas. Jadi di antara, ya, ringkas dan tidak panjang. Nah, itu standarnya di tengah-tengah. Nah, kalau berlebihan lama, ya, kadang ada sebagian adzan kita, ya. Nah, itu, ya, makruh hukumnya. Itulah sudah ditetapkan dalam syariat kita. Ya, itu yang pertama. Kalau bisa kita hindari itu, ya, kita hindari. Kemudian yang kedua, al-kalamu athna'ahu li ghairi maslahah. Berbicara. Nah, ini jarang terjadi. Ya. Berbicara ada pas ketika pertengahan azan ada ngajak orang ngomong. Ya, inilah tadi berkaitan dengan sunnah-sunnah yang bagi yang azan tadi, meninggalkan jawab salam. Kalaulah dia jawab salam, itu kan jadinya apa? Dia berbicara dengan yang lain. Akhirnya apa? Terjerumus ke makruh, ya. Jadi kalau kita meninggalkan jawab salam atau apalagi berbicara dengan yang lain sunnah, kalau kita mengerjakan langsung berbalik hukumnya kepada makruh. Nah, itu makruh adzan yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah ini dia kita banyak lalai ini. Tarku ijabatil muadzin, meninggalkan jawab yang adzan. Nah, ya. Tarku ijabatil muadzin, meninggalkan jawab adzan. Kita sering kadang orang adzan diam, tidak jawab. Makruh hukumnya. Masya Allah. Ya, tidak sadar kita selama ini. Ya, makruh hukumnya. Jadi kita, ya, berupaya mungkin, berusaha mungkin mengingat untuk selalu menjawab adzan. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Rasulullah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Usahakan kita jawab terus. Ya, mudah-mudahan itu kita kerjakan. Marhaba. Ada mengatakan dalam hati, ya. Ya, al-ibarah di sini tidak ditentukan harus di lapas atau harus di hati, ya. Ya, mungkin termasuk juga bisa dikatakan, ya, kalau dalam hati tidak masalah, mungkin paling minimal dalam hati. Iya. Iya, tidak kan? Minimal. Ya. Cuman kata ulama itu, ju'ilal lisanu lil fuadi dalilu. Dijadikan lisan itu, ya, dijadikan lisan itu terhadap hati sebagai tanda. Jadi kalau kita berbicara menyampaikan itu tanda dalam hati kita juga berkata gitu. Nah, itu. Kalau hati kita berkata, ya, usahakan lisan juga berkata. Nah, itu dia. Masya Allah. Nah, itu makruh yang ketiga. Kemudian makruh yang keempat, kaunuhu qa'idan aw raqiban illal musafir, yaitu azan dalam keadaan duduk
atau lagi menunggang, illal musafir, kecuali orang yang lagi perjalanan atau musafir. Nah, ini makruh. Ya, makruh adzan kalau dalam keadaan duduk. Tadi sunnahnya berdiri. Jadi kalau duduk makruh jadinya. Atau dalam keadaan menunggang, sama. Ya. Nunggang apapun itu, naik mobil, naik motor, naik kuda, naik keledai, naik apa ya, apapun itu. Ya, dalam keadaan menunggang itu makruh. Ya. Kecuali musafir, dan juga kecuali termasuk kalau misalnya tidak ada yang bisa adzan. Mungkin sebab faktor ada yang tidak hafal, ada yang tidak tahu sama sekali. Hanya satu orang ini saja yang bisa adzan, tapi tidak bisa berdiri. Mungkin karena sakit atau apa. Ini juga tidak masalah. Ini termasuk daripada pengecualiannya. Boleh, tidak jadi makruh. Itu makruh yang keempat. Kemudian yang kelima, ini sering kita terjadi. Al-khuruju minal masjid ba'dal adzan, yaitu keluar dari masjid setelah adzan. Keluar masjid setelah adzan. Ini sering kita ini. Sawa'ul muadzin aw ghairuhu illa lihajah. Masya Allah, ada selamatnya. Sama saja baik pun itu yang adzan atau yang bukan adzan. Illa lihajah, kecuali ada hajat. Misalnya wudhu sudah batal, keluar. Atau memperbaharui wudhu sunnah, tidak apa-apa juga. Ini pengecualiannya, selamatnya. Cuman kalau misalnya tidak ada hajat, tidak ada keperluan apapun itu, sudah adzan, jadi dalam masjid. Sudah adzan keluar. Tidak mau misalnya sholat sunnah, atau misalnya sudah sholat sunnah qobliyah, tapi masih lama kayaknya iqomat, jalan-jalan dulu keluar. Ya, keliling dulu. Ini makruh. Ya. Makruh, itu. Tapi kalau ada hajat tadi tidak apa-apa, ada masalah. Kemudian makruh yang keenam, ayyakuna muttajihan li ghairil qiblah, yaitu menghadap selain kiblat. Makruh. Azannya boleh Ustaz, sah, tidak masalah. Karena menghadap kiblat untuk azan itu sunnah. Ya, sunnah. Tetapi kalau nyeleweng, ya keluar dari arah kiblat, nah itu makruh jadinya. Tapi azannya tetap sah dianggap. Ya. Nah itu makruh yang keenam. Kemudian yang ketujuh, kaunuhu fasiqan au sabiyan. Yang azannya itu status orangnya fasik, au sabiyan, atau anak kecil. Ini sering kadang kita ya kalau untuk misalnya ya minimal di jamaah di rumah itu paling kurang. Kalau untuk masjid besar jangan dulu anak kecil. Makruh. Ya. Maksud di sini anak kecil bisa dikatakan yang belum bisa dikatakan belum sunat lah, atau belum mumayyiz. Karena dia belum ngerti. Salah satunya juga dia itu kan dia membawa najis. Kalau belum sunat itu bawa najis. Ya, mungkin ya karena itulah sebab alasan kenapa anak kecil makruh ya untuk mengumandangkan azan. Nah, tapi kalau untuk gimana kita selama ini ada lomba azan, ya tidak masalah. Itu hanya untuk pelajaran saja, wawasan itu tidak masalah. Ya. Tapi kalau untuk resmi kita di masjid, misal masjid besar atau apa, ya, itu makruh, ya, makruh hukumnya. Dan orang yang fasik, fasik ini pengertian fasik atau definisi fasik, orang yang mengerjakan dosa besar dan
mengerjakan dosa kecil secara terus-menerus. Ini orang fasik. Dosa besar misalnya, apapun itu dosa besar, zina, minuman khamar, ya. Terus apa lagi? Tidak sholat. Orang yang tidak sholat juga judi sama, ya. Orang yang tidak sholat itu kategori orang fasik, ya. Dan dia terus menerus melakukan dosa kecil, ya. Tidak peduli halal haram, tidak peduli. Hantam, tiga halal haram hantam, ya. Tidak tahu rezekinya, tidak mikir halal atau haram, tidak mikir dari mana, ya. Atau bergaulnya bagaimana, pergaulannya dengan orang, ngatain orang, nyelakain orang, tidak peduli. Nah, ini orang fasik. Tiba-tiba tahu adzan. Ini makruh hukumnya. Nah, itu dia. Kemudian yang ke-8, kaunuhu junuban au muhditsan. Yaitu makruh adzan bagi orang dalam keadaan hadas besar. Au muhdisan, atau lagi hadas kecil sama. Ya. Hadas kecil, hadas besar, makruh hukumnya. Boleh, tidak masalah, cuman makruh. Cuman kalau yang hadas besar, adzan di masjid, ini tidak boleh, jelas. Kalau pergi ke masjid, hadas besar, haram hukumnya, tidak boleh dia masuk masjid kan, kita hadas besar. Tapi kalau dia di luar masjid, nah itu sebatas makruh hukumnya, ya. Kalau orang hadas kecil boleh dia masuk masjid atau apa, tidak masalah. Nah, kalau hadas besar tidak, ya tetap tidak boleh dia masuk masjid. Illa idza ahdatsa asna'al adzan fayutimmahu. Kecuali dia berhadas di pertengahan adzan. Fayutimmahu, maka sempurnakan, jangan putus. Ya, tidak sadar pas ketika ngangkat suara, ya, pengen nada tinggi, tahu-tahu sedikit keluar kencing atau apa gitu kan, atau keluar angin, ya, berhenti, tidak berhenti, habiskan, ya, teruskan. Nah, tidak masalah. Ini pengecualiannya apabila terjadi di pertengahan adzan. Itu makruh yang ke-8. Masya Allah. Oh, jadi hanya batas ke-8, ya. Batas 8 sesuatu yang dimakruhkan dalam adzan. Kemudian setelah itu kita masuk ke baqiyatus sunani allati qabla shalah ba'dal adzan wal iqamah. Sebelum kita masuk, nanti kita akan lanjut masalah perkara yang disunnah-sunnahkan sebelum sholat, setelah adzan dan iqamat. Apa saja yang disunnah-sunnahkan sebelum sholat, setelah iqamat. Jadi antara itu ada juga yang disunnah-sunnahkan. Mungkin ada yang bertanya. Habis sudah kita masalah adzan dan iqamat. Mana, Pak? Itu ya, kemarin kita kan sudah bahas itu di sunnah sunnah-sunnah yang adzan kalau tidak salah. Ya. Nah, kita ulang lagi, kita lihat kemarin kan. Di mana kita bahas kemarin.
Yang jelas, ya, kemarin kita kalau salah ada kita bahas di sini. Ya, saya ingat saya disunnahkan yang langsung iqamat. Ya, itu kemarin sudah kita bahas. Iya, iya. Sunnahnya. Dah ada masuk. Iya. Iya. Siapa yang adzan, itulah yang iqamahnya. Iya. Itu ya dak. Iya. Nah itu. Masya Allah. Masya Allah, dah ketemu. Kemarin kita bahas, ada kemarin. Ya. Yang jelas itu tetap sunnahnya itu. Tapi hanya sebatas sunnah. Nampaknya tidak masuk ya kepada sesuatu yang dimakruhkan. Nah. Marhaba, ada lagi kira-kira? Tidak ada kayaknya. Kita lanjut ke. Iya, lanjut. Oke. Baqiyatus sunani allati qabla shalah ba'dal adzan wal iqamah. Sunnah-sunnah yang dikerjakan sebelum sholat, setelah adzan dan iqamah. Pertama, al-masyu ila sholati bisakinatin wal waqar, yaitu mendatangi sholat itu dalam keadaan tenang dan tidak terburu-buru. Nah, ini sunnahnya. Sebagaimana hadis juga mengatakan, fa idza ataitumus shalah fa alaikum bisakinah wal waqar. Kata Nabi, apabila kamu mendatangi sholat, maka datangilah sholat itu dengan tenang dan jangan terburu-buru. Fa idza fatakum fa atimmu. Apabila kalian misalnya terlambat, tertinggal satu rakaat atau berapapun itu, kalian sempurnakan setelahnya. Gitu. Sebab musabab kenapa hadis ini, pas ketika Nabi sholat berjamaah dengan para sahabat, terus kemudian hampir selesai, nak habis, nak salam, kemudian sahabat ini mana yang terlambat berlari, duk, kayak mana sering terjadi kita dong, berlari, duk, berlari. Kemudian setelah Nabi salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru Nabi lihat, ini tidak pantas. Maka kata Nabi, idza ataitumus shalah, fa'alaikum bisakinah wal waqar. Kalau kalian mendatangi sholat itu datanglah dengan tenang, jangan terburu-buru, jangan berlari. Jadi kata Nabi, fa idza fatakum, apabila misalnya lah sudah tertinggal satu rakaat, dua rakaat, masbuk jadinya, tidak masalah, fa'atimmu, nanti sempurnakan setelah salam, sempurnakan. Ya. Jadi itu sunnahnya. Tidak ada yang terburu-buru duduk. Ya. Nah, ini sunnah-sunnah sebelum sholat.